Jumpa lagi di Opini Budiman. Menko Polhukam Mahfud MD memantik kontroversi. Ia menyinggung soal diamnya DPR. Dalam wawancara dengan Kompas TV, Mahfud mengatakan ada problem psikopolitik. Masyarakat heran, mengapa sih DPR diam? Biasanya ada apa-apa paling ramai memanggil-manggil. Ini nggak ada tuh, kata Mahfud dalam wawancaranya di Kompas TV menanggapi kontroversi tiada henti kematian Brigadir Yosua. Mahfud pun menyebut ada mabes di dalam mabes. Itu bagian dari psikopolitik. Adanya mabes di dalam mabes itu punya aliansi sendiri-sendiri. Pernyataan Mahfud itu kemudian menuai bantahan, menuai klarifikasi. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau dikutip Bambang Pacul seperti dikutip oleh sebuah portal berita menyebut Mahfud kok seperti menteri komentator. DPR diam karena DPR sadar posisi. Kita malah justru bertanya, mengapa Menko Polhukam justru menjadi menteri yang sering berkomentar. Komentar lain datang dari Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Arsul mengatakan DPR justru menghindari offset. DPR tidak tiba-tiba mengumumkan ada tersangka. Kami di DPR justru menghindari agar offset, karena kewenangan mengumumkan tersangka ada di Bareskrim. Panggung komentar memang ramai, saling berbantahan dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Itu adalah di panggung depan, di panggung media. Namun di panggung belakang, sejumlah anggota DPR memang mengakui bahwa kedekatan Komisi 3 DPR dengan Polri memang menciptakan hubungan-hubungan yang sungkan, segan, atau hubungan yang penuh dengan kepentingan. Atau memang dari awal pada saat kejadian ini meletus, orang masih bingung, DPR juga masih bingung sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus Duren 3 yang melibatkan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Verdi Sambo. Harus diakui juga bahwa kedekatan antara Komisi 3 DPR dengan Mabes Polri, khususnya juga dengan Verdi Sambo, sudah terjalin karena Verdi Sambo pernah menjadi koordinator Sesprim Polri sejak tahun 2018. Hubungan yang kedekatan inilah yang kemudian membuat Komisi 3 DPR agak sungkan atau justru tidak banyak bersuara. Alasannya memang bermacam-macam, diantaranya adalah soal reses. DPR sebagai lembaga, Komisi 3 sebagai lembaga boleh saja kemudian seperti dikatakan oleh Mahfud MD, memang diam, memang tidak melakukan pemanggilan-pemanggilan atau pernyataan-pernyataan yang agresif, akan membentuk panitia angket atau dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anggota, beberapa anggotanya justru juga bersuara keras. Sebut saja misalnya Trimedia Panjaitan. Politisi dari PDI Perjuangan itu pada 18 Juli sudah bersuara keras meminta Kapolri untuk menonaktifkan Verdi Sambo. Kemudian membentuk tim khusus. Dan kemudian juga menarik kasus itu ke Bareskrim Polri. Apa yang dikatakan oleh Trimedia Panjaitan, politisi PDI Perjuangan, memang itu menjadi kenyataan di kemudian hari. Sebagai lembaga memang DPR diam, tetapi beberapa anggota Komisi 3 DPR memang gencar untuk menyuarakan penonaktifan Sambo. Publik menangkap memang fungsi pengawasan DPR ini memang agak melemah, bukan hanya dalam kasus Sambo, tetapi dalam kasus-kasus lain. Dukungan yang begitu kuat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi membuat kemudian DPR juga seperti kehilangan elan untuk pengawasannya. Bahkan dalam kasus Sambo, peran-peran DPR ini telah digantikan oleh
Netizen telah digantikan oleh media untuk menyuarakan perlunya tegaknya keadilan. Dalam kasus Sambo, memang tidak banyak elit negeri ini yang bersuara, entah karena apa. Selain Presiden Jokowi yang memang 4 kali bersuara dan diamplifikasi oleh Mahfud MD. Pak Mahfud itu bukan hanya sebagai Menko Polhukam, tetapi juga sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional. Magnitude kasus Sambo memang luar biasa. Ini adalah skandal besar dalam dunia kepolisian. Dalam kasus Sambo, elemen-elemen yang menarik perhatian publik ada semuanya. Ada unsur kekuasaan, ada juga unsur kekayaan, tapi juga ada keterlibatan istri dari Verdi Sambo yang menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan di publik. Belum lagi ditambah dengan skenario kebohongan-kebohongan yang kemudian dibongkar oleh akal sehat publik. Harus diakui kasus Sambo tidak akan terungkap jika memang tidak ada tekanan dari publik opini. Beruntung Presiden Jokowi dan Pak Mahfud yang selalu mengamplifikasi agar kasus ini dibuka dengan tuntas. Memang pengawasan publik belum selesai. Kasus Sambo, Verdi Sambo telah dinyatakan sebagai tersangka, tapi motifnya juga belum terbuka atau memang tidak akan dibuka. Mungkin panggung pengadilan lah yang kemudian bisa mengungkap apa sebetulnya motif dari dibunuhnya Yosua. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Pengawasan publik tetap dibutuhkan, butuh energi yang panjang agar kasus ini tidak dibelok-belokkan. Menghadirkan keadilan adalah keniscayaan agar orang yang bertanggung jawab harus memikul tanggung jawab. Sebaliknya orang yang kemudian hanya sekedar menjalankan perintah memang juga kemudian harus dibebaskan. Kasus Sambo ibaratnya adalah tragedi dalam dunia kepolisian dan saatnya kita melihat lebih dalam apakah reformasi kultural di tubuh kepolisian sudah berjalan. Jangan-jangan kultur seperti inilah yang masih berakar dalam tubuh kepolisian yang mungkin saatnya harus direformasi. Inilah pekerjaan berat yang dihadapi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk kembali bagaimana kepolisian bisa meraih kepercayaan publik yang kian turun dan kian turun. Teruslah kemudian publik mengawasi agar terang dalam kasus Sambo semakin benderang dan motifnya kemudian terungkap secara transparan, termasuk siapapun jenderal-jenderal polisi yang terlibat atau tersangkut dalam sebuah konspirasi pembunuhan Brigadir Yosua.